Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ulo Kervin dengan NIM 240181336. Saya dari program studi Pendidikan Bahasa Inggris, dan pada kesempatan kali ini saya akan mewawancarai beberapa orang nih, entah itu mahasiswa, siswa, guru maupun masyarakat, tentang apa sih harapan mereka untuk pendidikan di Indonesia ini ke depannya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja ke videonya. Halo semuanya, jadi sekarang saya sudah berada bersama dengan Mr. Ahmad Riyadi. Beliau merupakan guru bahasa Inggris dari SMPIT Darul Iman Kota Padang. SMPIT Darul Iman Kota Padang. Jadi saya ingin menginterview dengan menanyakan beberapa pertanyaan tentang pendidikan yang ada di Indonesia saat ini. Nah, pertanyaan pertamanya, apa sih pendapat Mr. tentang pendidikan yang ada di Kota Padang, yang ada di Indonesia saat ini? Wah, kalau bicara tentang Indonesia sangat kompleks ya. Kita nggak bisa mengeneralisir seluruh daerah ya. Jadi ya akan saya sampaikan pandangan kecil saja, jadi nggak mencakup semuanya. Nah, contohnya yang sekarang ini pendidikan Indonesia itu kurangnya sinergi. Contohnya kurangnya sinergi dalam pelaksanaannya, seperti sebuah mobil yang berjalan, ada pihak orang tua, pihak guru, pihak siswa, dan juga instansi pemerintah yang membuat kebijakan tentang pendidikan. Nah, kendalanya semua ini lagi kacau balau. Contohnya kita lihat di sosial media, banyak statement yang menyatakan, nih nilai TKA rendah. Berarti yang salah adalah, jadi menyatakan TKA nilainya rendah karena pihak ini. Pihak yang ini karena disalahkan, nggak terima juga, akhirnya menyalahkan pihak lain. Jadi beberapa tahun terakhir masih di situ-situ aja. Juga kesiapan kurikulumnya fokusnya berganti-ganti tiap tahun gitu kan ya. Dan secara general, kalau sinerginya bagus, contoh ya, antara orang tua dan anak, pendidikan sebelum sekolah itu pendidikan sikap yang diajarkan orang tua kepada anak. Jika semuanya udah selesai, guru itu di sekolah nggak lagi ngurusin aktivitas siswa. Nah, kalau orang tuanya sudah mendidik dengan baik bagaimana anaknya harus bersikap, bagaimana anaknya ya, tidak merampok atau merampas hak orang lain, tidak menghina kawan sebayanya, itu fokus di sekolah itu cukup dengan akademik, non akademik. Jadi pembelajaran. Sinergi selanjutnya antara guru dan pemerintah misalnya. Ya, kebanyakan guru disibukkan dengan administrasi, jadi kurang fokusnya pada pembelajaran. Jadi sinerginya antara guru, lalu juga orang tua dan pemerintah, sebenarnya itu harus jalan. Menurut Mister, apa sih yang harus dilakukan sebagai tenaga pendidik atau mungkin calon pendidik seperti saya untuk memajukan pendidikan yang ada di Indonesia ini? Seperti yang di pertanyaan satu tadi ya, saya berharap bibit-bibit jenius di Indonesia itu fokusnya ke pendidikan, karena memang generasi itu yang harusnya memang yang jenius dan berkemampuan berpassion. Walaupun jenius tapi dia nggak punya passion untuk apa, nggak juga. Dia jenius juga orang-orang yang punya passion untuk memajukan pendidikan Indonesia ini juga. Jadi walaupun levelnya kayak tadi intermediate tapi passionnya tinggi, that's better. Kebanyakan yang jeniusnya udah kabur ke luar negeri kan, dan udah jadi rahasia umum dia kabur luar negeri, akhirnya nggak balik-balik. Saya berharap meskipun ya negeri orang di sana lebih bagus gitu. Nah, kalau sebisanya generasi depan ini untuk terjun ke lapangan menjadi pendidik itu lebih bagus. Tapi masalahnya kan sekarang pemerintah belum bisa menempatkan profesi guru ini sebagai profesi yang ya yang jaminan kerjanya itu kayak kita jadi ya yang tadi kerja jadi dokter lah, kerja jadi IT lah, atau yang coding yang sekarang banyak, terus juga seperti akuntan atau juga teknik sipil yang mana gajinya itu besar gitu. Gajinya besar, tuntutannya besar. Sementara guru ini tuntutannya besar, gajinya ya kalau nggak PNS ya, kalau nggak PNS untuk ke 3K, kalau masih honorer di daerah itu sangat kasihan sekali kita lihat saudara-saudara kita dulu. Jadi
generasi muda ya liriklah pendidikan ini sebagai jalan untuk memperbaiki Indonesia ini. Kalau misalnya semuanya kabur, terus Indonesia ini siapa yang mendidik gitu? Kalau semuanya udah di luar negeri itu Indonesia ini sama siapa? Jadi kita butuh kalian boleh mau pergi ke luar negeri dulu untuk menimba ilmu setinggi-tingginya, nanti terapkan di Indonesia. Memang perjalanannya tuh berat karena profesi ini kadang diapresiasi, kadang cuma kayak behind the scene saja. Nah, jadi pemerintah juga harus bisa memberikan perhatian khusus. Nah, yang lain karena saya bilang sinergi tadi dari lingkungan. Contohnya gimana gurunya itu udah mendorong bagaimana pendidikan ini dipertimbangkan gitu. Jangan sampai influencer yang di luar sana yang sangat dekat satu klik dengan anak itu malah memutarbalikkan fakta. Contohnya, pendidikan itu nggak penting. Nah itu kan banyak influencer yang bilang kata-kata kotor itu ya. Pendidikan nggak penting itu mah gitu. Yang penting mah cuan gitu. Saya aja nggak perlu pendidikan tinggi, saya punya banyak cuan gitu. Nah itu yang influencer yang ada di lingkungan anak. Jangan mematahkan semangat mereka untuk belajar atau jangan memberikan modal yang tidak baik. Karena dia sinergi tadi, nah orang tua juga. Orang tua bagaimana ya banyak kan mau jadi apa? Jadi guru, jadi guru. Tidak bantu ijabah jadi sorry gitu kan ya. Nah, orang tua juga mendorong anaknya jadi guru karena kita butuh tenaga-tenaga pintar yang sangat passionate di luar sana untuk mendidik anak-anak kita generasi selanjutnya. Emang harus sinkron sebenarnya sih. Pak Ken, itu saja pertanyaan dari saya. Ya, terima kasih banyak Ya, sama-sama. dari narasumber saya. Jadi sekarang saya sudah bersama dengan salah satu mahasiswa. Dengan abang siapa kalau boleh tahu namanya bang? Saya Revan Muta'alim bang, Oh, abang berkuliah di mana bang dan apa jurusannya bang? di UNP bang, jurusan pendidikan olahraga. Pendidikan bang ya. Jadi menurut abang bagaimana pendapat abang tentang pendidikan di Indonesia saat ini bang? Menurut saya pendidikan di Indonesia ini masih kurang merata untuk bagian-bagian pelosok-pelosok negeri, dan menurut saya untuk bagian guru ini kurang sejahtera kehidupannya dengan gaji yang 300.000 itu untuk 1 bulan. Sedangkan harga beras itu tinggi kan bang? Oh gitu bang ya. Oke, berikutnya apa sih harapan abang untuk pendidikan di Indonesia saat ini bang? Kedepannya bang? Mungkin harapan saya untuk pendidikan di Indonesia bisa dari untuk transportasi ke berbagai pelosok negeri itu bisa lebih baikkan, dan untuk kehidupan guru itu harus disejahterakan. Jadi harus lebih sejahtera bang ya? Ya bang. Baik, terima kasih bang ya. Ya bang. Oke, jadi sekarang sudah bersama dengan mahasiswa yang lain. Dengan kakak siapa kalau boleh tahu namanya kak? Ya, hai, nama saya Irwan Priwanti Marbun, Prodi Pendidikan Bahasa Inggris BP24 di Universitas Negeri Padang. Oh, jadi kakak mahasiswa pendidikan kak ya? Ya, Jadi gimana sih pendapat kakak tentang pendidikan di Indonesia saat ini? kalau berbicara tentang pendidikan ya, kalau di Indonesia ini masih di tahap yang kurang sejahtera bagi guru maupun siswa-siswanya ya, karena kita tahu bahwa pendidikan ini belum merata. Paling tuh yang paling dijangkau tuh siswa-siswa yang dari perkotaan. Terus yang di pelosok ini kan tertinggal. Kita bisa lihat juga dari program MBG ya. MBG tuh yang paling terakhir dijangkau itu yang paling pelosok, dan itu hal yang sangat miris sih, karena sebenarnya yang paling butuh itu mereka yang dari pelosok. Nah selanjutnya untuk guru, nah kita tahu kan kalau pendidikan itu kalau misalnya pendidikan yang berkualitas tuh datang dari guru yang berkualitas. Nah jadi perlu untuk mensejahterakan guru, tapi kita tahu sekarang bahwa guru-guru ini belum sejahtera ya, dari gajinya, bahkan mereka yang honor hanya digaji sedikit saja. Jadi menurut saya
itu harus lebih diperhatikan oleh pemerintah. Jadi kalau misalnya gurunya berkualitas, otomatis generasinya juga berkualitas. Oh, baik, Kak. Oke, terima kasih ya Kakak Irlan. Oh ya. Permisi Bang, Ya, Bang. boleh izin tanya-tanya sebentar nggak Bang? Boleh, Bang, boleh. Dengan Abang siapa kalau boleh tahu Bang? Perkenalkan, nama saya Rehan Julfan dari Universitas Andalas, mahasiswa Universitas Andalas jurusan Sastra Inggris angkatan 2024, Bang. Jadi saya mau nanya nih Bang, apa sih harapan Abang untuk pendidikan Indonesia ke depannya Bang? Wah, pertanyaan yang menarik, Bang. Menurut saya harapan saya terhadap pendidikan di Indonesia, saya harap pendidikan di Indonesia terus maju ya, Bang. Karena seperti yang kita ketahui, sudah beberapa tahun, mungkin puluhan tahun dari zaman sebelumnya, Indonesia masih tetap menerapkan sistem kuno seperti buku-buku yang masih kuno atau sistem belajar yang masih kuno di beberapa tempat, Bang. Saya harap di rural area atau di area-area terpencil atau di beberapa tempat atau kabupaten itu pendidikan di setiap sekolahnya harus diperbaiki, Bang. Seperti mengedepankan student center. Jadi lebih condong ke murid untuk memaparkan atau menjelaskan sebuah materi. Jadi murid itu mendapatkan critical thinking dari hal tersebut, Bang. Oh, baik. Dan juga harapan saya terhadap pendidikan di Indonesia juga guru harus diperhatikan, Bang, secara kesejahteraan seperti gaji, tunjangan. Walaupun guru honorer itu tetap penting, Bang. Yes. Karena kita sangat membutuhkan guru untuk saat ini. Jadi daripada mengedepankan MBG, which is itu makan bergizi gratis ya, Bang. Yes. Yang menurut saya tidak perlu, karena masyarakat Indonesia bisa memberi anak-anaknya gizi gitu. Tidak perlu pemerintah gitu. Namun pemerintah perlu memberikan pendidikan yang terbaik untuk masyarakat Indonesia. Jadi pilih prioritas yang sangat urgent gitu, pendidikan di Indonesia, Bang. Jadi itu menurut saya. Terima kasih banyak Bang ya. Sama-sama, Bang. Oke, jadi saya sudah berada dengan salah satu murid dari SMA. Boleh dengan siapa tahu namanya Bang? Oke, perkenalkan nama saya Muhammad Latif dari SMA Negeri 2 Padang. Negeri 2 Padang. Iya. Jadi Bang mau nanya dikit pertanyaan aja. Betul, boleh, Bang. Harapan kamu untuk pendidikan di Indonesia ke depan? Menurut pendapat aku pribadi ya, emang pendidikan Indonesia itu emang harus diubah secara matang lagi. Soalnya yang kita tahu bahwa setiap perubahan yang dilakukan ya kabinet-kabinet, menteri, pasti ada perubahan selalu yang bikin Indonesia itu selalu berganti kurikulum yang membuat siswa-siswa itu harus beradaptasi dengan kurikulum baru. Coba kita ambil contoh seperti kurikulum yang dibawa oleh Nadiem Makarim kemarin. Dia bertujuan seperti membebaskan para muridnya untuk belajar sepuasnya tanpa aturan yang ketat gitu, bebas intinya. Yes. Nah, itu kan dia ambil dari case-nya kayak pembelajaran Kanada kan. Tapi at the end yang kita tahu bahwa Indonesia warga Indonesia itu nggak seperti ya gitu. Malah itu jadi pedang bermata dua gitu, yang tujuannya baik tapi malah menjadi keburukan dari kurikulum itu. Nah, yang contohnya sekarang lagi kita berubah juga lagi. Makanya harapan untuk kedepannya ya kurikulum Indonesia ini harus memiliki kurikulum yang sangat matang yang akan cocok untuk pembelajaran Indonesia. Contohnya aja sekarang gini, banyak kan orang tuh di kurikulum sekarang tuh kayak cuman ya kemampuan biasa ya, kayak ya jurusan, tapi mereka kayak kepaksa gitu. Seharusnya ya dari kecil dimatangkan potensi mereka, nggak harus dipaksa untuk menguasai semua pembelajaran gitu. Oh iya. Jadi gitu harapan. Oke, terima kasih banyak ya Latif ya. Ya, thank you. Boleh tanya-tanya sebentar nggak? Boleh, Bang. Dengan siapa ini kalau boleh tahu? Kenalkan, nama aku Fitri Dari dari SMA 2. SMA 2 Padang. Ya, Oh, jadi Abang mau nanya nih, apa sih harapan Fitri untuk pendidikan Indonesia ke depannya? kalau harapan dari aku dimohon untuk kurikulumnya jangan ditukar-tukar, karena bagi aku rasanya dengan kurikulum yang ditukar-tukar tersebut bisa bikin kami bingung juga belajarnya. Terus
kami kan biasanya belajar juga selain dari guru juga bertanya kepada senior-senior lain. Kalau misalnya kurikulum ditukar sebenarnya bagus, cuman waktunya itu aja yang nggak pas. Dan penerapannya pun tidak sesuai seperti TKA kemarin kan yang terlalu tergesa-gesa sehingga banyak nilai yang anjlok. Jadi harapannya ke depannya agar kurikulum itu tidak ditukar dengan kayak jangan tiap tahun tukar kurikulum. Kayak waktu aku masuk kurikulumnya mereka, sekarang mereka belajar. Dimohon untuk tidak menukar kurikulum belajar terlalu sering. Oke, terima kasih ya Fitri. Permisi, Abang boleh tanya sebentar nggak? Boleh bang. Dengan adik siapa kalau boleh tahu namanya? Oke. Nama saya Farel Deveman dari SMK 5 Padang. Apa sih harapan Farel untuk pendidikan Indonesia ke depannya nanti? Kalau pendidikan saya pikirkan yaitu di bagian sekolah saya untuk jurusan bagian listrik lebih dipentingkan listrik keduanya, harus pegang keduanya, jangan salah satunya. Contohnya jangan beda-bedakan tentang dia AC dikembangkan, tapi harus support keduanya. Begitupun untuk kajur, untuk kajur tuh mohon disupport keduanya, jangan salah satunya. Kami dari Farel dari perwakilan TITL untuk Ibu Kajur mohon didampingi keduanya. Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih ya Farel ya. Ya, sama bang. Semoga didengarkan. Ya. Baiklah, sekarang saya sudah berada dengan salah seorang masyarakat. Dengan Bapak siapa kalau boleh tahu Pak namanya? Bapak Eri, Baik Pak, jadi saya ingin bertanya sedikit nih Pak. ya silakan. Apa sih harapan Bapak untuk pendidikan di Indonesia ini ke depannya Pak? Kalau untuk pendidikan ke depannya tergantung dari kualitas seorang guru. Bagaimana SDM seorang guru mendidik siswa. Terus harapan kami bagaimana guru bisa mensejahterakan keluarga, bangsa dan negaranya. Baiklah Pak. Terima kasih banyak Pak Eri ya. Ya, sama-sama.